semangatnya ini itu adalah pertama mungkin masih beberapa negara ini ya, 5 ini, terus tambah lagi tadi ada beberapa negara ya yang bertambah. Semangatnya satu sih yang gerakan yang mau dibangun di sini. Jangan menggunakan mata uang dolar itu sih Pak. Intinya di situ dulu pertama. Ah, nanti kemudian mereka akan mulai menciptakan mata uang sendiri gitu ya. Yap, Nah, yap. mulai itu langkah berikutnya. Tetapi begitu Trump ngamuk kemarin memukul balik, ini pada ketakutan semua gitu. Pada bilang enggak, Iya, kami nggak niat seperti itu, begitu, begitu kira-kira Pak Andi. Gitu. Pak Andi dan yang lainnya. Begitu saya. Terima kasih. Oke, boleh ya. Memang sekarang ini senjata Cina beredar, tetapi bukan Cina yang akan perang ya, karena Cina itu tidak suka perang. Ya, Cina itu sukanya dagang. Jadi apa saja yang bisa dijual, ya, apa Betul, saja bisa dijual, betul. termasuk senjata, ya. Nah itu ya, karena memang ya itu pekerjaan Cina ya, dia dagang, mungkin dia dagang, mungkin jualan, udah, enggak urusan, mungkin jualan, apa saja jualan dia. Ya, Betul sekali. nah, itu masalahnya dari. Tapi kalau kita lihat perang dagang ini memang mengerikan ya. Perang dagang ini halus tapi mematikan ya. Sudah nanti puncaknya nanti ada di dalam kuda hitam ya. Di mana resesi ekonomi dunia membawa timbangan ya. Nah kalau Donald Trump ini adalah penunggang kuda putih, kita nggak tahu siapakah penunggang kuda merah ya, yang akan mengambil damai sejahtera dari muka bumi. Siapa penunggang kuda merah ini ya? Tapi kalau sekarang Donald Trump ini adalah penunggang kuda putih. Ya. Nah, dalam waktu dekat, mungkin saya nanti sebentar lagi dapat ilham ya dari Jibril ya. Oke, lanjut Pak Paul Dere ini, Pak Paul ngintip-ngintip nih Pak Paul Dere nih. Pak Paul Dere. Mana buka mikrofonnya kalau mau bicara. Ompung sama Pak Andi boleh ya, bisa lanjut ya. Nah, yang lain mau lanjut juga boleh. Yang mau lanjut lagi masih boleh ya. Ini ada Ulala juga, silakan. Pastor. Silakan. Sorry, ini salah baik, Pastor. Ya, Syria itu kan itu dipakai Israel juga kemarin. Karena hmm. kalau sampai si Assad masih di situ, repot Pak. Karena jangkauannya Syria ke Israel kan lebih dekat. Susah dimonitor, serangannya rudalnya bisa double itu. Makanya dibersihin dulu. Ya dia pasti pakai si siapa nih yang sekarang nih, yang bekas ISIS ini. Ya dia harus begitu. Kalau nggak repot. Kalau Assad masih berkuasa, wah bisa babak belur Israel. Kan buktinya begitu Assad pergi kan persenjataan semua itu yang di Syria itu dihancurin sama Israel. Dihancurin habis kan, nggak ada yang bisa dipakai. Itu aja sih. Tapi kalau soal hubungan dengan Amerika dengan ini memang dia pasti perlu duit Pak. Karena dana yang ke Iran kemarin ini yang berapa triliun itu dicairin itu kan dikasih ke Teheran. Sekarang udah di stop, nggak ada lagi. Nah, mungkin itu dana-dana yang itu dialihkan ke Syria. Itu aja sih. Kalau saya bilang mah ya udah Arab terpecah juga tuh suaranya sekarang. Itu aja Pak Sol, terima kasih. Oke, lanjut. Ompung mau nambahin lagi, Ompung? Mau nanya saya malah Pak, sama Oh, Pak boleh. Andi. Boleh, silakan. Pak Andi, Yo, siap. halo Pak. Ya, itu si ini Ilhan Omar katanya mau dideportasi Pak. Apa benar nggak itu? Katanya dia ini dalam catatan imigrasinya itu dia menikah dengan saudara laki-lakinya Kakaknya sendiri yang sendiri, sedara dengan supaya bisa kakaknya dapat warga sendiri. negara. Dengan kakaknya. Kakaknya, bener nggak itu Pak Andi? Itu cuma berita, cuman problemnya gini, kalau dia sebagai senator berarti dia udah citizen kan. Nah itu repotnya gitu, kalau udah citizen mana bisa sih dideportasi.
Nah, kalau Yang wali kota New York nggak bisa dideportasi ya, Pak? kalau dia green card holder, nah itu bisa. Tapi kalau dia udah citizen of the land ya nggak bisa. Nah, kalau mayor yang New York ini yang Islam, si Trump cuman bilang katanya ini dia nge-labelin dia sebagai satu orang komunis. Dia bilang kalau kamu orang New York mau dipimpin sama orang komunis. Pikirannya dia kan udah ini sosialis kan. Jadi si Trump cuma bisanya kampanye. Kalau si Ilham ini saya rasa saya nggak tahu ya, saya nggak dengar. Tapi kalau udah citizen susah Pak, repot. Soalnya kan jadi senator harus citizen tak rasa. Masa orang Meskipun bisa. meskipun ini Pak Andi, meskipun dia cara mendapatkan kewarganegaraannya dengan cara yang tidak jujur sehingga dianulir, bisa nggak? Itu bisa diinvestigasi. Sama juga waktu si Trump ngancam si Elon Musk mau dibalikin ke South Africa. Nah problemnya ini apa dia udah citizen, terus dia itu kan bisa dikorek-korek lagi. Dia dapat citizennya dari secara apa? Dengan secara perkawinan, secara investasi atau apa kan bisa lah. Kalau yang Pak Paul tadi bilang, kalau dia perkawinan arranged marriage sama with a family member, nah itu perlu dipertanyakan. Nah itu bisa dikorek-korek lagi. Nah itu kan balik lagi tergantung sama orang-orang di Minnesota itu. Nggak tahu orang-orang di Minnesota ini isinya orang apa, saya bingung deh. Tapi memang benar jadi tergantung negara bagiannya ya Pak ya? Ya di Minnesota itu memang paling banyak masjid. Ya udah isinya orang-orang kadrun, aduh repot juga ya. Soalnya si Ilham ini, aduh ngomongnya ngaco. Soalnya apalagi sekarang kan ketuanya si Democratic State ini si Hakim Jeffrey ini kan namanya udah hakim. Ya ini orang kadrun juga. Jadi mereka ini udah menyusup ke American punya political system. Susah. Itu saya belum dengar, nanti saya cari-cari deh. Mumpung. Iya, nggak apa-apa. Cuman itu aja sih Pak, pen tanya. Cuman ya ini. Ya, tapi kalau garis besarnya, kalau udah citizen, susah deh, nggak bisa. Susah ya. Iya, cuman ini berita yang barusan saya lihat di TV ini, yaitu akan mengirim, Konoha akan mengirim utusan ke Amerika. Masalah tarif yang kena tadi, pasca ikut-ikutan gagah-gagahan di BRICS itu Pak, gitu. Disuruh itu kan pabrik di Amerika katanya Pak. Itu kan sejak pabrik di Amerika. Iya. Nah, sejak Trump disumpah itu hari pertama dia udah bilang kalian mau join BRICS terserah. Waktu itu kan Indonesia nentuin masuk BRICS. Terus si Trump jawab kamu mau ikut-ikut BRICS terserah, urusan kamu. Kita nggak bisa melarang. Tapi kalau kamu join BRICS, kamu mau bisnis sama kita orang, gua antem pakai tarif. Itu si Trump udah ngomong berapa bulan yang lalu. Nah, kalau Indonesia masih keras kepala mau join BRICS ya suka-suka dia. Tapi kenyataannya kan nggak bisa, Ompong. Sekarang kalau you talking to the businessman di Indonesia, ya kan saya kan udah cerita teman saya itu punya pabrik yang bahan bakunya dari Korea. Dia mau bayar pakai won nggak mau, mintanya US dollar. Jadi gimana? Itu kan kenyataan di lapangan. Orang mah bisa ngomong. Betul. Orang bisa ngomong, kita nggak mau pakai US dollar, nggak mau pakai US dollar. Udah, nggak mau, ngapain US dollar? Ya terserah lu. Tapi kenyataan di lapangan kan nggak bisa. It doesn't work that way. Ya kan? Sekarang kita ngomong aja sih, orang-orang konglomerat di Indonesia, semua pegangannya apa? Ya either dollar or pound sterling, itu aja. Iya, jadi sebenarnya BRICS ini kan sebenarnya semangatnya begini Pak Andi. Semangatnya ini itu adalah, pertama mungkin masih beberapa negara ini ya, 5 ini, terus tambah lagi tadi ada beberapa negara ya, yang bertambah. Semangatnya satu sih yang gerakan yang mau dibangun di sini. Jangan menggunakan mata uang dolar itu sih Pak. Intinya di situ dulu pertama. Nah, nanti kemudian mereka akan mulai menciptakan mata uang sendiri gitu ya. Nah, itu langkah berikutnya. Tetapi begitu Trump ngamuk kemarin, memukul balik, ini pada ketakutan semua gitu. Pada bilang enggak, kami nggak niat seperti itu, begitu kira-kira Pak Andi gitu. Silakan Pak. Malah saya dengar mereka mau pakai mata uang either Bitcoin atau
mata uang apa deh, saya nggak ngerti. Iya, Ya kan? Bitcoin semacam-macam gitulah Pak, mata uang elektronik gitu ya. Currency. Nah, iya, Iya, terserah. Terserah mereka, urusan mereka sih. iya, Ya kan? mereka karena kan Rusia juga kadang-kadang di Konoha ini ada beberapa anak-anak muda itu yang kerja sama perusahaan-perusahaan Rusia yang ada di sini, digajinya pakai Bitcoin Pak, pakai uang semacam begitu gitu. Nah, jadi mungkin ini sementara yang mereka pakai gitu ya dalam perdagangan internal lah dulu ya, dalam internal mereka. Nah, nanti lama-lama gerakan ini akan semakin melebar, semakin banyak yang ikut sehingga nanti dolar makin lama makin nggak laku. Tujuannya kan sebenarnya di situ, Pak. Udah kebaca banget sih sebetulnya kalau saya ngelihatnya itu ya. Udah Ya, kebaca nanti larinya ke arah sana. Tapi begitu langsung Trump bilang, "Oke, kamu siap untuk menerima konsekuensinya," mah ketakutan semua hari ini. Termasuk ini Konoha mau ompong, makanya kirim. saya mau tanya nih. Ya, Hari di Indonesia itu kan ada 3 atau 4 negara ASEAN. Kalau nggak salah Indonesia, Filipina, sama apa gitu yang apa namanya melawan US dollar. Kalau nggak salah. Itu gimana kok nggak ada dengar kabar lagi saya? Kalau nggak nah yang salah ada paling 3 atau 4 termasuk Malaysia, Indonesia kalau nggak salah, Filipina sama apa negara satu lagi Kambodia something. Mereka akan deklarasi tidak memakai dolar sama sekali. Itu gimana tuh ceritanya? Saya nggak ya pernah. saya kira Malaysia aja nggak ikut BRICS kok, Pak. Oh, Nggak ikut. Artinya apa? hmm. Mereka juga mau ikut BRICS itu juga udah mikir resikonya, Pak. Hati-hati gitu. Konsekuensinya nanti apa gitu. Nah, beda kalau misalkan Konoha ikut BRICS ini sekalian untuk ya alasannya katanya kita non-blok tapi mau ikut sana ikut sini gitu ya. Tapi lupa ini makanya saya heran ya. Pemerintah Konoha ini apa mereka nggak tahu semangatnya BRICS itu untuk apa gitu kan? Main ikut-ikut aja. Nah sekarang kalau misalkan kena sanksi lagi tambah lagi jadi 32%, 33 apa 34. Nah resikonya siapa yang nanggung gitu kan? Masyarakat sendiri yang nanggung nanti kan gitu. Ya itulah gara-gara gagah-gagahan mau ngelawan Amerika dan ngelawan Israel dan ngelawan Barat ini kan gitu. Spiritnya sama Pak Andi. Spiritnya itu spirit agama gitu kan. Atau spirit kebencian terhadap Amerika gitu ya. Makanya ya resikonya sekarang tanggung sendiri nanti kalau Trump lewat masa 2 bulan 60 hari ini tiba-tiba dia serius mengenakan tarif. Berat itu Pak Andi. Berat itu. Saya yakin BRICS ini jalan di tempat nanti, ujung-ujungnya hanya gitu-gitu aja Pak. Hanya cuma sekedar gerakan-gerakan gitu aja, lama-lama hilang sendiri gitu. RMB aja mau nggak orang? Masih mending ini. Mau nggak? Sekarang saya nggak tahu ya. Orang-orang bisnis di Indonesia, umpamanya utang piutang dibayar pakai RMB, mau nggak? Instead of mau, Pak. US dollar. Nggak yakin, Pak. Pasti tetap orang mintanya dolar. Makanya itu saya bingung. Ya kan? Dolarnya mintanya yang berseri lagi. Aduh, pusing gue. Dolar ya dolar. Berseri lagi. Yang berseri, yang baru. Mintanya begitu kok. Itu saya tahunya waktu di Indonesia kehabisan rupiah, saya ke bank. Aduh, dipotong 16 rupiah lah, dipotong 25 rupiah kan. Soalnya ujungnya ketekuk segala macam kan. Saya bilang duit saya duit mah dipakai bukan disimpan. Jadi rasanya duit itu harganya tinggi banget gitu loh. Jadi nggak tahu deh. Saya lihat lagi pakai renminbi mau nggak bisnis di Indonesia, saya nggak ngerti. Nggak yakin saya mau Pak. Nggak yakin saya mau. Saya juga pikir juga nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Paling-paling orang cari di Konoha ini kalau nggak dolar ya pound sterling, kalau nggak ya ada 1-2 yang mau pakai ini, pakai apa itu, mata uang Eropa itu. Hah? Singapura dolar atau euro. Ya paling-paling yang itulah. Tapi kalau renminbi juga saya nggak pernah dengar orang pakai itu secara luas. Tapi tetap aja Pak, paling jaminan mutu yang paling bisa dipercaya cuma dolar Pak. Iya, tapi kan nggak tahu deh. Orang kan banyak benci sama dolar. Alasannya apa? Karena pertama kalau dolar ini kursnya stabil Pak. Itu sih.
nilainya itu relatif stabil lah, nggak gampang naik atau turun gitu ya, dibandingkan mata uang negara lain, relatif stabil. Dan ya kalau yang pegang dolar itu relatif aman. Tapi padahal dolar ini nggak di backup sama emas, cuman itu aja, in God we trust. Jadi percaya sama Iya. Tuhan aja deh. Ya, Kan in God gitu. we trust itu justru itu lebih ini. Ya, dia kalau mata uang negara lain kan ada jaminan emasnya disimpan di bank gitu. Kalau Ada ini kan nggak ada, Pak backingnya. Andi. Iya. Terus kita Nah, lihat makanya lagi kadang-kadang sekarang kalau kita lihat ya di Washington DC, kita ke Fort Knox ya. Fort Knox itu kan yang apa tempat simpanan emas di bawah tanah, 8 tingkat di bawah tanah. Itu emasnya nggak cukup sama peredaran duit yang sekarang kan gitu aja. Sekarang kita ya in God we trust gitu aja deh. iya betul. In God we trust. Iya. Trust you trust God, $1 means $1. That's it. Oke, yang lain lanjut. Oke, yang lain. Kita cuman ini aja, cuman tambahan aja itu supaya